Luar biasa, sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions julukan Singapura kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Hu, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Hu pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di Gelora Bung Karno Senayan. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Malaysia. Empat. Viteslav Lavica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Viteslav Lavica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Dinh Denam, Timnas Vietnam U20. Dinh Denam harus rela melihat timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Dinh Denam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih timnas Vietnam. Hal itu setelah timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos julukan timnas Australia.
Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold. Timnas Cina akan menjadi satu di antara lawan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim berduel di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong, China, 15 Oktober 2024. Namun, sebelum itu pasukan Shin Tae-yong bakal bertandang lebih dahulu ke markas Timnas Bahrain. Pertandingan ini berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa, 10 Oktober 2024. Tim berjulukan Garuda itu berhasil mengamankan 2 poin berharga setelah bermain imbang kontra tim unggulan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Hasil itu menempatkan timnas Indonesia di posisi keempat grup C. Di sisi lain, Cina saat ini tercecer di dasar klasemen atau posisi ke-6 dengan 0 poin. Tim besutan Branko Ivankovic itu menelan 2 kekalahan melawan Jepang, 0-7, dan Arab Saudi, 1-2. Meskipun demikian, timnas Indonesia pantang menganggap remeh sang lawan. Selain bermain di kandang sendiri, tim Dragons juga dihuni sederet pemain berkualitas. Bahkan dari 27 nama yang disertakan pada kualifikasi kali ini, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Jiang Guangtai. Tias Charles Browning alias Jiang Guangtai tampil dalam laga sebelumnya kontra Jepang dan Arab Saudi. Dia bermain penuh ketika timnya KO kontra Jepang dan berada 45 menit di lapangan saat kalah tipis dari Arab Saudi. Bek tengah berusia 30 tahun itu merupakan pemain keturunan Cina yang lahir di Liverpool, Inggris. Guangtai juga sempat membela timnas Inggris di berbagai level usia, mulai U17, U19, hingga U21. Pada 2020, bek berpostur 188 cm itu memutuskan untuk berganti kewarganegaraan dan mencatat debut bersama timnas Cina pada Mei 2021. Jiang Guangtai mengepat 30 caps bersama tim Dragons dan membukukan 1 gol. Fernando Enrique da Conceição aka Fernando baru mencatat debut dengan Cina pada Maret 2024. Dia merupakan pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Brasil. Namun, pada 2020 memutuskan menjadi warga negara Cina. Penyerang berusia 31 tahun itu cukup diandalkan Branko Ivankovic di lini depan tim Dragons. Fernando selalu dimainkan dalam 6 laga terakhir kualifikasi, termasuk kontra Arab Saudi dan Jepang beberapa waktu lalu. Fernando juga sudah menyumbangkan sebiji gol buat Cina. Gol perdana itu ia ukir ke gawang Singapura pada Maret lalu. Timnas Indonesia wajib mewaspadai pemain yang satu ini. Alan. Nama berikutnya Alan. Sama seperti Fernando, pemilik nama lengkap Alan Douglas Borges de Carvalho itu juga berasal dari Brasil. Dia lahir di Barbosa, Sao Paulo, Brasil, 10 Juli 1989. Penyerang berusia 35 tahun itu memutuskan menjadi warga negara Cina pada 2020, kemudian menjalani debut setahun setelahnya. Selama berbaju tim Dragons, Alan telah mengepat 3 gol dari 13 penampilan. Pemain berpostur 178 cm itu dikenal sebagai penyerang yang cukup tajam. Pada musim ini, Alan membukukan 11 gol plus 4 assist dari 22 laga buat Qingdao West Coast FC di Liga Super Cina.